Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pemirsa yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 87 disampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah. Allah menyampaikan kepada kita agar kita jangan berputus asa. Kenapa? Sebab kita ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada Allah. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan mencukupi kebutuhan kita. Allah yang akan menyelamatkan kita. Bukankah Allah memberikan akal pikiran kepada kita, yang mana dengan akal ini kita dapat mengambil banyak pelajaran. Kita melihat kejadian-kejadian, bahkan peristiwa-peristiwa yang menimpa orang-orang baik yang sebelum dari kita maupun yang hidupnya bersamaan dalam satu waktu dengan kita. Kita dapat mengambil pelajaran-pelajaran yang mana dari pelajaran-pelajaran tersebut menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi kepada setiap individu. Jangan berputus asa. Bahwa di dalam diri kita ada yang namanya nafsu, yang mana nafsu itu selalu membuat kita gugup, membuat kita nervous, membuat kita tidak hati-hati atau sembrono, membuat kita sembarangan. Kemudian kita juga diprovokasi oleh setan, yang mana tentunya setan itu ingin menghendaki kepada kita agar kita celaka. Alangkah ruginya orang yang berputus asa. Oleh sebab itu, kita agar menjauhi dari sifat berputus asa. Sebab sifat berputus asa itu adalah sifat yang tercela. Semakin keadaan sempit atau semakin suatu ujian itu berat, dan ketika orang tersebut semakin sabar, semakin berserah diri kepada Allah, maka pertolongan Allah lebih besar lagi. Sekali lagi kita lihat perumpamaan, peristiwa-peristiwa, yang mana dari peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan, memberikan kepada kita suatu prinsip agar kita
Jangan mudah menyerah. Seberat apapun. Kadang-kadang bagi banyak orang, masalah yang ringan juga sepertinya terasa disikapinya dengan begitu berat. Yang ringan saja dihadapinya dengan begitu berat. Justru bagi orang-orang yang beriman, bahkan seberat apapun ujian itu ia terasa ringan. Karena apa? Ia berpasrah kepada Yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau akan dibakar hidup-hidup. Apakah Nabi Ibrahim bisa melawan? Tidak bisa. Yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim adalah bala tentara yang banyak. Orang-orang yang kuat, yang persenjataannya lengkap. Rajanya yang kaya raya, yang otoriter. Yang bisa membunuh siapapun yang dia mau. Apakah Nabi Ibrahim bisa melawannya? Bisa mengalahkannya? Nabi Ibrahim pasrah kepada Allah. Dibakar hidup-hidup, Nabi Ibrahim tetap istiqomah kepada Allah. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim didatangkan dengan api yang bergelora, yang membumbung tinggi, yang bergejolak, yang panasnya luar biasa. Bahan bakarnya saja segunung, apalagi apinya. Akan tetapi, karena Nabi Ibrahim tidak berputus asa, Nabi Ibrahim tetap husnudon kepada Allah. Meskipun dirinya diikat, dia didorong, dia dijerumuskan, dilempar ke api yang sangat panas. Apakah di detik-detik itu Ibrahim kecewa kepada Allah? Tidak. Atau tiba-tiba Ibrahim menjadi tidak yakin, tidak percaya kepada Allah? Tidak. Nabi Ibrahim tetap istiqomah di dalam mengabdikan diri kepada Allah, di dalam berbaik sangka kepada Allah. Dan ketika Nabi Ibrahim tidak putus asa, Nabi Ibrahim ya tetap berbaik sangka kepada Allah. Api yang seharusnya panasnya sangat tinggi, sangat luar biasa, kobaran panasnya bisa membakar, bisa menghanguskan. Apa yang terjadi? Api yang harusnya panas mendadak menjadi seperti hembusan AC, atau bahkan lebih sejuk daripada itu, seperti hembusan angin di pegunungan yang sejuk, yang lembut, menyapa, mengelus, membuat Nabi Ibrahim semakin segar. Nabi Ibrahim merasa berada dalam kungkungan api, tetapi lebih sejuk ketika di luar dari api. Apa itu? Memberikan pelajaran kepada kita, jangan berputus asa. Nabi Ibrahim dikelilingi oleh pasukan yang banyak, yang kuat, senjatanya lengkap. Berada dalam cengkeraman raja yang bengis, otoriter. Akan tetapi Nabi Ibrahim
menunjukkan dirinya sebagai hamba Allah. Ketika kobaran api padam, ketika semua orang sudah memastikan Ibrahim menjadi hancur, menjadi debu, menjadi tanah, akan tetapi Ibrahim keluar dengan badan yang segar, bugar. Masya Allah. Sehingga memberikan pelajaran kepada masyarakat pada saat, kepada rakyat pada saat, untuk menteladani Nabi Ibrahim sebagai hamba yang bertauhid, hamba yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Kemudian kita juga menteladani dari Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dengan orang-orang beriman dikejar oleh Fir'aun dan pasukannya, semakin dekat pasukan Fir'aun mendekati rombongan Nabi Musa alaihissalam dan umatnya, semakin dekat. Di satu sisi semakin dekat yang mengejar, dan di sisi lain di hadapan ada lautan yang luas, lautan yang besar, yang tidak mungkin ditembus, yang tidak mungkin bisa menyeberang. Akan kemana untuk menghindar dari ancaman tersebut? Dengan berpas. Nabi Musa alaihissalam dengan berpasrah kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, ketukkanlah tongkatmu itu." Ketika Nabi Musa mengetukkan tongkatnya, maka laut yang besar, yang dahsyat itu terbelah, membuat jalan untuk Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa dan umatnya dapat menyeberangi lautan. Ini bukan kali, ini bukan sungai, laut. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita tetap semangat untuk mengabdi kepada Allah, semangat untuk melaksanakan perintah Allah. Fokus kita sebagai hamba Allah. Jadilah kita sebagai orang-orang yang selalu optimis dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam penyampaian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.